Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Julfa Alfiadi. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan di share di teman-teman. Ini kali ini saya lagi kedatangan uling almas. Ini udah kita turunin. Ini masalahnya ini kalau buat nanjak itu nggak kuat. Ini kita cek apanya, itu shock nggak kuat teman-teman. Ini teman-teman ya, ini permasalahannya teman-teman. Ini RPM 2000 tapi dia nggak mau naik teman-teman. Tapi kalau posisi dingin itu dia itu normal teman-teman. Tapi kalau pas posisi panas, lah ini shock nggak mau nanjak teman-teman. Oke teman-teman, singkat waktu nggak bisa memvideoin proses pembongkaran. Ini langsung kita ganti CVT 1 set teman-teman ya. Ini langsung kita ganti, langsung kita pasang, langsung kita rakit aja teman-teman. Mohon maaf nggak bisa memvideoin karena kemarin saya lagi keluar ya, lagi storing, dan ini saya langsung suruh merakit. Ini kita ganti CVT, kita ganti puli, kita ganti. Kemarin permasalahannya CVT-nya kendor teman-teman ya, CVT-nya kendor. Jadi ya nggak mau ribet, nggak mau pening, langsung kita ganti 1 set teman-teman. CVT, puli itu kita ganti semua teman-teman. Ini langsung kita pasang aja casingnya tanpa basa-basi teman-teman ya, langsung kita rakit. Bagi teman-teman yang punya mobil CVT apapun, mau Toyota, Nissan, atau Wuling, atau Mitsubishi, silakan hubungi di bawah ini teman-teman ya. Nanti bagi teman-teman akan tahu gimana penyebab CVT sering banget terjadi ya, selip, shock nggak kuat, atau tiba-tiba patah yang seperti di Honda. Bagi teman-teman yang mau tanya, silakan tanya, nanti saya jawab di kolom komentar atau di dalam video teman-teman. Ini langsung aja kita baut. Ini bautnya apa teman-teman ya, drat banyak, M20 kalau nggak salah teman-teman, M atau T itu lupa saya. Ini seal bonded kita pasang. Kalau sealnya ini nggak kita ganti teman-teman ya, karena masih bagus. Karena mobilnya ini ya masih mobil masih muda teman-teman ya. Ini masih tahun 2017 atau 18an gitu ya, masih muda banget. Karena sealnya ini belum rusak teman-teman, masih bagus. Cuman CVT nya yang kendor teman-teman. Kemarin yang bongkar ternyata kendor, terus kita ganti 1 set teman-teman. Ini kita press menggunakan obeng. Ini ngepresnya gampang teman-teman ya, cuman kita tekan aja sepinya, itu udah masuk sendiri. Kalau perakitannya itu mirip dengan X-Trail, hampir mirip posisi mekanikalnya teman-teman ya, itu hampir mirip, tapi ya berbeda teman-teman ya. Cuman hanya mirip sedikit. Ini kampasnya juga masih bagus, karena kampas ini kalau buat jalan itu dia tuh nggak bekerja teman-teman ya. Dia tuh bekerjanya itu cuman buat angkatan awal
buat angkatan awal. Habis itu ya udah teman-teman, udah nggak berfungsi lagi dia kalau udah berjalan. Dia kalau angkatan awal itu menggunakan kampas teman-teman ya, tapi kalau udah jalan gigi 1, gigi 2 dan seterusnya itu udah memakai CVT-nya teman-teman. Itu kampasnya kalau udah jalan ya udah dia tuh jepit aja teman-teman, nggak buka nutup itu. Tapi kalau udah dia posisi jalan ya udah kampasnya itu jepit terus, nggak buka nutup teman-teman. Kecuali kalau buat macet-macetan, kalau taruh di N, taruh di D, itu nggak disaranin teman ya. Itu nggak disaranin kalau taruh di N atau di D, itu nggak disaranin karena ya itu tadi. Kalau kampas kalau jepit terus ya dia itu awet teman-teman, karena dia nggak ada bergesekan. Kalau kampas rontok itu ya sering bergesekan teman-teman. Tuh ada si bocil tadi teman-teman ya. Kalau sering kampas rontok habis ya itu tadi, taruh di N, taruh di D, taruh di N kalau pas lagi macet, itu mengefekkan bisa merontokkan kampas teman-teman, karena dia tuh jepit enggak gitu kampasnya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita pasang apanya teman-teman ya, penutup input ya. Dibilang ini bukan pompa teman-teman ya, pompanya itu dia beda sendiri, dia itu nggak langsung di sini. Nah yang pompanya yang saya pasang ini teman-teman ya, ini namanya pompa. Dia pompanya kayak gitu menggunakan rantai. Ini pakai L7 atau 8. Ini bautnya baut 8. Ini baut 8. Cukup kita impact aja karena bautnya nih bautnya 8 tapi apanya 10 teman-teman ya. Ini kita cek inputnya, kita puter sama ada jaraknya teman-teman. Kalau nggak ada jaraknya berarti nggak, dia kurang masuk. Tapi kalau ada jaraknya ya pas teman-teman. Kalau kelebaran berarti ada yang kurang. Ini penutup apa, pompa. Ini kita kencingin dulu pompanya, baut L7 atau 8. Ini gardan dan ini gigi penghubung. Bagi teman-teman yang pernah bunyi kalau ada suara di dalam transmisi ya berarti di gigi penghubung atau di lahar CVT-nya teman-teman. Kalau misalkan bagi teman-teman yang pernah ngalamin transmisi bunyi ya di gigi penghubung atau di lahar CVT teman-teman. Ini rantainya, ini rantai yang buat memutar konverter, memutar di pompa teman-teman. Jadi kalau posisi mobil hidup ya pompanya muter teman-teman. Kalau pompanya misalkan rantainya itu patah ya mobil nggak bisa jalan teman-teman. Ya mobil itu kalau misalkan nggak bisa jalan ya efeknya ada banyak teman-teman. Atau seal, kampas juga pompanya teman-teman. Teman-teman bisa diprediksi atau pompanya itu bisa patah itu bisa menyebabkan nggak bisa maju mundur. Seal juga karena ada ngempos. Kampas ini kalau misalkan baunya gosong teman-teman ya. Kalau olinya baunya gosong berarti dari kampas. Tapi kalau
nggak bau gosong ya, dari seal. Efeknya itu ada banyak. Ini kita tutup pala babinya. Kalau saya bilangnya pala babi teman-teman ya. Ini bautnya baut T10 atau E40 nggak salah. Coba komen bagi teman-teman yang pernah bongkar gearbox uling Almas. Oke teman-teman, ini kita lanjut body valve-nya teman-teman. Ini body valve. Body valve-nya ini cukup besar. Beda sama X-Trail. X-Trail ini dia ini lebih kecil ya. Lebih kecil. Kok ini lumayan besar. Selenoid ya hampir sama banyaknya, tapi lebih besar di Nissan X-Trail. Kalau ini ya ada 5, 6, tapi ya kecil-kecil teman. 5 teman-teman selenoidnya ini. Ini kita baut, dratnya itu 10, kepalanya itu 8 teman-teman ya. Ini kita cepetin aja biar nggak kelamaan teman-teman. Ini kita impact aja, cukup kita impact sekali aja teman-teman ya. Nggak boleh terlalu lama karena dia ya sadol. Kalau babet ini agak ringkih teman-teman. Beda kalau baut besi ketemu besi. Ini filternya teman-teman ya. Filternya kita ganti baru. Karena yang lama ini ya udah jelek banget. Ya filter ini wajib kita ganti teman-teman ya. Karena utamanya itu ya di filter. Karena pertama kali masuk oli itu ya di dalam filter ini teman-teman. Karena dia itu tujuannya buat menyaring, biar nggak masuk ke palep-palep yang di body valve itu teman-teman. Kalau udah masuk ke body valve ya repot teman-teman. Ada yang macet, kadang nggak mau pindah, kadang ya ngelos, kadang ya jeduk. Banyak efeknya teman-teman kalau valve-nya nih macet. Bisa pusing 7 hari 7 turunan teman-teman kalau valve-nya nih macet. Ntar dia tuh tiba-tiba kampasnya gosong. Udah efeknya gitu teman-teman. Ini langsung aja teman-teman ya, kita langsung kita tutup. Ini sama bautnya, dratnya 10, atasnya ini kepalanya ini 8. Kalau uling ini sama kayak Nissan, bautnya ini agak aneh-aneh. Aneh-anehnya ini ya aneh teman-teman. Ada yang dratnya halus, ada yang dratnya kotak, ada dratnya 8. Sama kayak ibarat kayak Mercy sama BMW teman-teman. Dashboardnya kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, ini video terakhir teman-teman ya. Bagi teman-teman yang komen, silakan komen. Ntar saya jawab di dalam komentar atau di dalam video. Ya jangan lupa di subscribe, like dan komen, dan di share di teman-teman. Ini cukup kita impact apa aja, sekali aja.
Dan ini udah selesai teman-teman ya, udah selesai. Ini lanjut kita proses penaikan transmisinya teman-teman. Jangan lupa baut tap-tapannya, biasanya sering lupa teman-teman ya. Kalau ini aman sih teman-teman, dia tuh ada karetnya. Nah ini teman-teman, ini proses mau menaikkan transmisinya teman-teman. Oke teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.